Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin Satria Nusantara terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarse. 2. Agus Y. 3. Haryanto HS. 4. Heni R. 5. Cynthia T. 6. Akun Bonjrot. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan melihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya 75% lebih para sahabat Satria Nusantara adalah manusia-manusia yang baik hati dan murah hati, yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Sumbangan bisa ditransfer ke rekening BCA, Sibank, GoPay, atau Sosiabas. Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih yang akan mendapatkan hadiah atau cenderamata. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas dongeng Nehenet memimpin perang parit di Madinah. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Nehenet SAW memimpin peperangan di utara Madinah Arab Saudi. Nehenet dan para pengikutnya terlibat dalam peperangan melawan orang-orang Bani Quraisy dan kaum Yahudi. Perang tersebut disebut sebagai Perang Kandak atau Perang Parit, atau juga dikenal dengan nama Perang Azab. Disebut Perang Parit karena menurut para ulama Islam, Nehenet dan orang-orang Madinah menggali parit untuk mengalahkan musuh mereka. Dalil Perang Kandak atau Perang Parit terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu syukuru ni'matalillahi alaikum ja'atkum junudun fa'arsalna alahim rihawa junudau dal iyam tarauha wa kana lahu bima tamaluna basira, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan
klaim dalam Al-Quran, Allah SWT mengirimkan kemenangan kepada Muhammad dan para pengikutnya. Caranya, Allah SWT mengirimkan pasukan malaikat dan angin kencang yang menggusur perkemahan pasukan musuh, yakni kaum Quraisy dan kaum Yahudi, sehingga mereka lari tunggang langgang dan tergopoh-gopoh. Kaum kafir Quraisy dan Yahudi banyak yang tertahan di tenda-tenda dan tidak bisa memasuki kota Madinah. Banyak di antara mereka yang mati kedinginan dan terserang penyakit malaria dalam peristiwa ini. Dinamakan Perang Khandaq karena Muhammad bersama para sahabatnya menggali parit yang membentang di utara kota Madinah. Khandaq dalam bahasa Persia atau Iran artinya parit. Pasukan musyrikin dan kafirun yang berasal dari kaum Bani Quraisy, kaum Yahudi Bani Nadir, dan kaum Bani Ghatafan. Perang Khandaq dilatar belakangi kemarahan Bani Nadir yang terusir dari Madinah karena telah mengkhianati perjanjian dengan Muhammad. Bani Nadir kemudian pergi ke perkampungan Khaybar yang mayoritas dihuni oleh orang-orang Yahudi. Sumber Islam yakni Sirah karya Ibn Ishaq menyebutkan Perang Khandaq atau Perang Parit terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah atau bulan Syawal atau bulan Juni tahun 627 Masehi. Abu Sufyan bin Harb memimpin pasukan dengan kekuatan 10.000 personil berangkat menuju Madinah. Pasukan musuh Muhammad ini terdiri dari kabilah kaum Yahudi, Bani Quraisyah, Bani Nadir, kabilah Quraisy, kaum Ghatafan, dan kelompok-kelompok lainnya. Pasukan gabungan atau aliansi ini berangkat menuju Madinah. Pasukan Bani Ghatafan dipimpin Uyainah bin Has dan Harits bin Auf. Sementara pasukan Muhammad di Madinah berkekuatan sebanyak 3.000 pasukan. Sumber Islam Sirah dan Hadis Nabi menyebutkan Muhammad dan para pengikutnya membuat parit untuk melindungi Madinah. Kaum muslimin menggali parit di bagian utara kota Madinah selama 6 hari. Salman Al-Farisi adalah orang Persia yang mengusulkan untuk menggali parit di sekitar kota Madinah dengan panjang parit kurang lebih 5.544 meter, lebar kurang lebih 462 meter, dan kedalaman parit yakni 3,324 meter. Ulama Islam Al-Waqidi menyatakan Abu Bakar dan Umar memindahkan tanah dengan menggunakan bajunya karena tidak ada wadah atau tempat yang bisa digunakan lagi. Sedangkan ulama Islam lainnya, Imam Tobari, meriwayatkan setiap 10
sahabat Nehemet menggali 40 hasta. Ini cerita menurut versi Islam loh. Muncul pertanyaan, apakah perang Kandak atau perang Parit atau perang Azab yang dipimpin Nehemet terjadi di utara Madinah, Arab Saudi, benar-benar ada dalam sejarah? Apakah benar di utara Madinah ada bekas-bekas parit yang digali oleh Nehemet dan para pengikutnya ketika melawan Bani Quraisy dan sekutunya? Apakah masuk akal berperang di oase padang gurun seperti Madinah dilakukan dengan cara menggali parit sebagai strategi pertahanan? Dari mana ide atau gagasan para ulama-ulama Islam membuat dongeng atau mengarang cerita fiktif perang parit yang dipimpin oleh Nehemet? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas. Perang Kandak atau perang Parit atau perang Azab di utara Madinah, Arab Saudi yang dipimpin oleh Nehemet hanyalah dongeng atau cerita fiktif. Di utara Madinah tidak ada bukti sejarah atau bukti arkeologi adanya penggalian parit dengan panjang sekitar 5,5 km, lebar 462 meter, dan kedalaman 3,32 meter. Para ulama Islam pada abad ke-8 hingga 9 Masehi, zaman dinasti atau Bani Abbasiyah, membuat dongeng atau mengarang cerita fiktif berdasarkan peristiwa sejarah, yakni pertempuran Dara di Mardin, wilayah Tenggara Turki. Pertempuran Parit bukan terjadi di Madinah, Arab Saudi, tetapi di Mardin, Turki. Pertempuran Dara adalah perang antara pasukan Romawi Bizantium melawan Sasanid Persia. Pertempuran Dara adalah bagian dari pertempuran dalam perang Iberia. Pertempuran Dara terjadi pada tahun 527 Masehi dan bukan terjadi pada tahun 627 Masehi seperti yang diklaim oleh versi Islam. Perang Iberia adalah penaklukan pasukan Sasanid Persia untuk merebut sejumlah wilayah kekuasaan Romawi atau Bizantium. Perang Iberia mulai pecah antara Romawi melawan Sasanid Persia pada tahun 527 Masehi. Sasanid Persia memaksa orang-orang Iberia yang memeluk Kristen untuk memeluk Zoroaster.
Sasanid Persia dipimpin oleh penguasa bernama Raja Kafat pertama, sedangkan Romawi atau Bizantium dipimpin oleh Kaisar Justinus pertama. Dara adalah kota yang berbenteng dan secara strategis sangat penting bagi Kekaisaran Romawi Bizantium untuk mengamankan rute utama perdagangan antara Persia dan Mesopotamia. Dara sekarang terletak di Provinsi Mardin, Turki Tenggara. Dara menjadi kota yang memiliki posisi strategis untuk pertahanan baik bagi Romawi ataupun bagi Sasanid Persia yang berfungsi sebagai tempat pengintaian satu sama lain. Pertempuran memperebutkan Dara antara Romawi melawan Sasanid Persia terjadi berulang kali, antara lain pada bulan Juni 527, 529 hingga 530, 540, 544, 573, 586, 604, dan 628 Masehi. Pada tahun 527 Masehi, Kaisar Justinus I atau Justinus pertama mengirimkan dua jenderalnya, yakni Sitas dan Belisarius, untuk menyerang Persia, di mana pada awalnya pasukan Romawi mengalami kekalahan. Pada tahun 527 Masehi, sebanyak 10.000 pasukan Sasanid Persia dikerahkan dari Nisibis di Irak. Nisibis sekarang disebut Nusaybin, Irak. Pasukan Sasanid Persia dipimpin oleh jenderal atau Spahbod Azaretes dengan didukung sekutunya, yakni penguasa Lahmid, untuk melancarkan serangan ke Dara. Namun jenderal Romawi Belisarius berhasil menggagalkan serangan dengan melakukan manuver dan memaksa pasukan Sasanid Persia untuk mengundurkan diri. Pada tahun 529 Masehi sempat dilakukan negosiasi antara kedua belah pihak, namun gagal. Pengganti Justinus pertama, yakni Justinianus pertama, mengirimkan ekspedisi dengan kekuatan sebanyak 40.000 pasukan ke Persia melalui Dara. Tahun berikutnya, Belisarius mengirimkan kembali pasukan yang dipimpin Hermogenes. Raja Kafat pertama dari Sasanid Persia menjawab dengan mengirimkan 10.000 pasukan tambahan yang dipimpin Jenderal Peroses dan membuat perkemahan sekitar 5 km di Amudius untuk mengelilingi Dara. Pada pertempuran Dara tahun 530 Masehi, sebanyak 25.000 pasukan Romawi atau Bizantium yang dipimpin Flavius Belisarius dijepit atau dikepung atau dikelilingi oleh pasukan Persia dengan kekuatan sekitar 50.000 pasukan. Pasukan Romawi atau Bizantium berhasil mempertahankan Dara setelah menggali parit sebagai benteng pertahanan. Pasukan Romawi menggali parit sepanjang kurang lebih sekitar 5,5 km, lebar kurang lebih 460 meter, dan kedalaman parit sekitar 3,3 meter, guna melindungi Dara yang menjadi benteng kekuatan pasukan Romawi. Pada tahun 540 dan 544, Raja Persia Khosrow pertama mengirimkan pasukan ke Dara, namun gagal merebut Dara. Raja Khosrow baru berhasil merebut Dara pada tahun 573. Kota Dara jatuh ke tangan Sasanid Persia setelah dikepung selama 4 bulan dalam perang antara Bizantium melawan Sasanid Persia yang terjadi tahun 572 hingga 591 Masehi. Pasukan Sasanid Persia
melakukan strategi perang dengan memotong pasukan air ke kota Dara dengan membuat parit untuk mengepung kota Dara. Jatuhnya Dara yang merupakan benteng pertahanan Romawi atau Bizantium di Mesopotamia menyebabkan Kaisar Romawi Justinus II menjadi orang gila. Bahran Kobin selaku komandan pasukan kavaleri Sasanid Persia yang melakukan pengepungan kemudian diangkat menjadi Panglima Utara setelah kemenangan. Kaisar Romawi Justinus II menjadi ODGJ alias orang dalam gangguan jiwa. Lalu ia digantikan oleh istrinya yakni Sophia dan sahabatnya yakni Tiberius Konstantin yang mengambil alih kekaisaran sampai kematian Justinus II pada tahun 578. Persia kemudian merebut sejumlah wilayah Romawi atau Bizantium, namun Khosrow tiba-tiba meninggal dunia pada tahun 579 dan serangan Sasanid Persia dihentikan sementara. Waduh, ternyata perang parit atau perang kandak atau perang asap yang diklaim dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-9 yang terjadi di utara Madinah hanyalah dongeng alias cerita fiktif. Demikianlah dongeng perang parit atau perang kandak yang dipimpin Hennet yang dibuat oleh para ulama-ulama Islam yang mendapat ide dari terjadinya perang parit yang terjadi antara pasukan Romawi atau Bizantium melawan Sasanid Persia di Dara sebelah tenggara Turki. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.